Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Pastinya obrolan Kak selalu dihadiri oleh sahabat Kompas yang tentunya akan memberikan hal-hal yang bermakna di setiap konten atau setiap materi yang akan disajikan. Saya dengan Terence Palar dan tidak sendiri, sama Saya Hairul Anwar. dan tamu kita siapa? Mas Nah, Tuyul. itu kayaknya lebih baik kalau kita ajak kenalan langsung, Mbak. Silakan, Mbak. Halo Mbak Stella, apa Halo, kabar? terima kasih sudah mengundang saya nih Mbak Tere sama Mas Khairul. Sama-sama. Mbak Stella tadi kita udah perkenalkan sedikit, tapi kayaknya perlu cerita sendiri nih. Mbak Stella ini siapakah dan dari manakah? Monggo Mbak. Jadi aku panggilannya Stella aja. Oke. Tadi kan Mbak Stella Tere sudah ini, tapi nama lengkap sih Stella Septania. Ya. Nah, kebetulan saat ini aktif di board member dari Institute of Certified Sustainability Practitioners. Jadi memang kesehariannya berkecimpung di sustainability dan sekitarnya. Nih, Nah, itu yang menarik itu dari sekitarnya ya. Kita tahu sekarang bahwa sustainability menjadi isu yang menarik, apalagi untuk generasi muda, kalangan Gen Z itu sangat memperhatikan isu sustainability. Nah, itu yang sepertinya akan kita bahas ya, Mbak, Iya, iya, selama iya. sesi Di ini. obrolan K ini. berangkat. Oh. Biasa gini nih. Kak. Ya, Oh, Kak, baik-baik. ya. Ya, obrolan kali ini tadi Mbak Stella udah cerita bahwa isu sustainability ini kayaknya di segala lini ya, itu sering sekali dijadikan bahasan. Lagi hot topic ya. Yes, exactly. Tapi kadang-kadang juga informasi ini kadang buat bias juga ya. Artinya evolusinya dulu kita sering ngomongin CSR, kita Betul. ngomongin apa filantropi atau apapun terkait mengenai sustainability. Nah ini salah satunya Mbak Stella, coba diluruskan dan diceritakan evolusinya seperti apa. Jadi sustainability ini punya banyak nama lah ya. Oke. Ada yang nyebut CSR, ada yang sebut, ada juga yang Sustainable Development Goals (SDGs), SDGs. ada yang bilang CSV, Creating Shared Values kalau Oke. teman-teman pernah dengar. Ada yang saat ini sering dipakai ESG, Oh iya, ya kan? Oke. Jadi Itu ada yang ESG, lagi ada rame ya. SDGs, ada CSR, ada CSV. Lalu bedanya apa? Ya. Sebenarnya barangnya sama. Hmm. Sebenarnya barangnya sama, semua punya tujuan satu, noble purpose. Bagaimana kita bisa menikmati gaya hidup dan kualitas hidup kita saat ini tanpa mengorbankan generasi berikutnya, supaya generasi berikutnya juga bisa menikmati kualitas hidup yang sama. Keberlanjutan. ya. Keberlanjutan Ya. itu tadi, ya kan? Nah, sebenarnya tujuan goalnya apapun singkatannya itu tujuannya sama. Tapi memang awalnya itu diperkenalkan konsepnya itu CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi waktu itu penerapannya mungkin karena belum mature dari sisi masyarakatnya, publiknya, dan juga dari perusahaannya, dan juga dari regulasinya. Banyak kan CSR ini akhirnya diterjemahkan menjadi philanthropic activities. Jadi aktivitas filantropi, community development, nggak salah, nggak. Cuman stagingnya masih di level itu. Nah, jadi saat ini memang CSR itu asosiasinya lebih ke philanthropic activities yang terkait dengan pengembangan masyarakat. Nah, lalu muncul tuh CSV, muncul ke sustainability. Nah, ini akan lebih holistik. Jadi aspek-aspeknya lebih banyak. Saat ini mungkin evolusinya yang saat ini lagi banyak ramai itu ESG. Nah, bedanya apa dengan evolusi yang tadi? Ini kan misalnya step 1, step 2, step 3 ini soal maturity aja sih. Begitu kita udah bisa implement ESG, berarti konsep sustainable development tuh kayak noble purpose ujungnya, itu masuk ke business as usual. Jadi nggak hanya philanthropic activities, tapi apa yang dilakukan oleh perusahaan itu masuk tuh aspek-aspek sosial, pertimbangan lingkungan ke dalam business decision making. Oke, jadi kalau kata kuncinya di ESG itu ada 3 ya, I, S, dan G. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Mbak, untuk pemirsa yang mungkin belum paham tentang ESG itu kan tadi udah dijelaskan, SGD, sudah dijelaskan juga CSR. Nah, ini ada yang baru nih, ESG. Nah, itu apa sih Mbak? Nah, semua ujungnya sama, Sustainable Development Goals. Semua punya noble purpose ke sana. Jadi kita sebagai masyarakat nih harus bisa bersama-sama keberlangsungan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi bagus, social development, equity adalah itu tujuan mulianya. Nah, bagaimana tujuan mulia itu bisa tercapai? Metriknya itu lingkungannya harus bagus, sosialnya juga harus terjaga dan dikelola dengan baik supaya tidak sporadis. Itulah Governance itu ya. Governance itu tadi. Makanya kelahirlah namanya I, S, SG. dan G. Berarti goals SDGs 17 itu sebenarnya di ujung ya Mbak berarti ya? End goal. End goal-nya. End goal, noble purpose lah, tujuan mulia. Nah, bagaimana tujuan mulia itu bisa tercapai? Dikasih metrik-metrik nih.
metriknya lingkungan. Metrik lingkungan apa aja diturunin lagi, ada turunannya, ada emisi, ada air, ada ini. Jadi kalau kita berbisnis, kita tidak harus memperhatikan aspek-aspek supaya bisnis kita tidak do harm. Jadi prinsipnya itu bagaimana supaya apa yang aktivitas yang dilakukan itu do not harm the environment, do not harm the social juga. Nah, prinsipnya itu sebenarnya. Kalau by sejarah ya, dari beberapa informasi yang kami baca juga dari Harian Kompas, Kompas ID, relatif sebenarnya itu kan tadi yang Mbak Stella bilang, itu udah cukup lama ya perjalanannya. Kalau di Indonesia sendiri, ini sepertinya CSR dan beberapa hal yang tadi disampaikan pun juga sering disampaikan gitu ya, sering diedukasi gitu ya. Tapi sebenarnya mulai ramenya setelah 2017, bisa lebih dibilang gitu nggak sih Mbak? Ya, memang dimanapun, nggak cuma di Indonesia, untuk penerapan apapun itu perlu political will. Ya kan, pasti harus perlu political will, kalau nggak ngegas. Ya kan? Nah, mungkin political will pertama yang memasukkan aspek ESG ataupun waktu itu namanya CSR itu sebenarnya ada di Undang-Undang PT. UU PT 40 itu ada satu pasal di situ yang mewajibkan bahwa perusahaan harus melakukan aktivitas sosial lingkungan, terutama untuk perusahaan ekstraktif. Waktu itu tulisannya seperti itu, ekstraktif. Makanya kalau dibilang Indonesia baru mulai menerapkan ESG pada saat 2017 gitu kan, itu milestone yang kedua di mana POJK 51 dikeluarkan. Itu tidak sepenuhnya benar karena ada perusahaan itu ngegasnya itu ngegas bareng-bareng semua sektor. Karena waktu undang-undang PT itu ada sektor-sektor tertentu yang udah ngegas duluan sebenarnya, sudah ngegas duluan. Nah, mereka-mereka yang di plantation, yang di mining itu sebenarnya sudah melakukan tuh aspek-aspek sustainability gitu. Nah, saat 2017 itu gasnya rame-rame. Semua sektor, semua perusahaan terbuka, semua lembaga jasa keuangan didorong oleh pemerintah kita lewat POJK 51. Itu jadi apa ya, benchmark atau milestone-nya ya Mbak? Jadi milestone. Nah, sejak 2017 dari Undang-Undang PT sebenarnya nggak cuma itu sih. Indonesia tuh melengkapi ekosistem regulasi supaya ESG ini jalan. Jadi dari sisi I itu kita punya nilai ekonomi karbon. Nah, kan itu untuk mendukung pasar karbon kita. Terus kita punya kayak kalau nggak salah Jakarta juga sempat melarang kantong plastik. Itu jadi movement ya. Itu ESG. Dari sisi S, Indonesia punya perpres terkait dengan human rights, terkait dengan hak asasi manusia ada. Jadi sebenarnya ekosistem regulasinya itu dibangun juga sih oleh pemerintah kita untuk setiap aspek-aspek ESG. Mau itu soal sampah, mau itu soal karbon, soal emisi. Kalau nggak salah ada peraturan juga dari Kementerian SDM yang membatasi sulfur, itu ESG. Supaya kita tidak polusi dan bengek rame-rame. Nah, sekarang bagaimana kalau dari aspek korporasi? Korporasi kan salah satu, tidak sekadar dalam konteksnya membangun reputasi, tapi kalau kesadaran itu sebenarnya dibangun oleh ya entitas bisnis gitu ya, how they communicate to public mengenai apa saja yang mereka lakukan itu seperti apa ya Mbak? Menarik. Kalau untuk komunikasi ESG ya, sebenarnya, nah ini makin menariknya dengan makin kesini dunianya ini makin terkoneksi, dunianya makin digital dan dunianya semua orang sekarang adalah seorang komunikator, ya kan? Nah, jadi bagaimana perusahaan menyampaikan kinerja ESG-nya itu harus komprehensif juga nih, harus memanfaatkan berbagai macam channel yang ada yang tersedia. Jadi nggak melulu harus lewat laporan keuangan, laporan keberlanjutan, lewat website. Jadi itu kan yang wajib itu di laporan OJK itu ya. Betul, laporan OJK itu. Nah, itu kan sangat formal, ya kan, sangat formal, itu ada audiens tertentu. Tapi banyak sekarang perusahaan yang melaporkan atau mengkomunikasikan ESG mereka itu dengan target audiens yang berbeda. Karena mereka punya keperluan gitu kan, stakeholdersnya. Jadi akhirnya sustainability report yang formal ini mereka bisa dissect. Mereka pecah-pecah message-nya, mereka sebar ke kanal komunikasi untuk targeted audiens tertentu. Jadi kalau misalnya, ada message-nya adalah, kerja di sini enak nih, saya mau guide teman-teman talent pool dari Gen Z, dari masyarakat muda supaya kita jadi employer of choice misalnya. Itu enggak hanya dari komunikasi dari laporan keberlanjutannya, tapi mereka bisa menggunakan sosial media. Jadi mereka bisa explore di Instagram, di LinkedIn, di TikTok gitu untuk menyampaikan pesan komunikasi ini.
Dan itu macam-macam, jadi bisa ngambil tematiknya macam-macam. Karena sustainability kan panjang kali lebar kali tinggi nih, topiknya banyak kan. Mau ngambil topik apa nih? Mau ngambil topik soal ketenaga kerjaan dengan tujuan mau ngambil talent pool, atau dia mau ada advokasi mengenai isu-isu tertentu. Misalnya mengenai isu sampah kah yang terkait dengan bisnisnya dia. Nah, ini bisa macam-macam sih. Jadi bisa sangat amat kreatif kalau saat ini. Oke, berarti kata kuncinya adalah kreatif ya. Kalau kita bedah sebenarnya kan yang wajib itu kan laporan ke OJK ataupun ke Bursa Saham itu kan semua dijajalin tuh dalam sebuah laporan yang tebal bisa sampai 200 halaman. Berarti sebenarnya lebih baik kalau perusahaan itu kemudian dipetakan lagi apa saja aktivitasnya, kemudian diceritakan itu agar lebih sampai ke publik gitu ya. Dan disesuaikan dengan communication objektifnya. Kalau dari sisi komunikasi kan pasti kan, communication objektifnya apa nih? Saya mau employer branding, saya communication objektifnya mau dapat investor. Nah itu dari sustainability report yang menjadi kitab utamanya, mereka bisa kayak cater juga. Mereka kembangkan lagi, misalnya saya butuh investor roadshow, berarti investor nyari informasi apa sih? Karena kalau suruh mereka untuk mencari informasi di 300-400 halaman sustainability apalagi report dengan bahasa yang susah dimengerti iya, gitu ya, terus bilingual kanan kiri gitu. ya. 400 halaman itu di summarize. Jadi kita harus paketin juga nih sesuai dengan audiensnya masing-masing, lalu kita gunakan kanal komunikasi yang emang sesuai. Oke, berarti dibuat paketannya lalu dikomunikasikan. Nah, berarti ada tips nggak, Mbak? Misalnya kan itu bahasanya berat banget tuh. Misalnya soal lingkungan aja, kita kan ada berbagai macam kategori-kategorinya. Sedangkan publik kan, mohon maaf, misalnya bisa aja nggak peduli dengan itu. Yang penting ya udah, berarti gunanya buat sebagai konsumen apa nih? Nah, berarti itu yang harus PR dilakukan oleh perusahaan seperti yang dan mengkomunikasikan harus ini juga ya, harus sensitif juga dari isu-isunya apa yang sekarang lagi hit di media, lalu kita bisa nyantolin apa ke situ supaya dapat engagement-nya juga dari publik sama pembaca sih. Nah, jadi ini dancing yang sangat menarik antara tim komunikasi yang di perusahaan dengan tim teknis. Iya Kan? Dengan tim teknis, operasional dan tim communication-nya ya. Jadi yang dikomunikasi tim ini harus tahu sensingnya publik lagi menarik apa yang lagi pembicaraan, lalu bisa nggak kita tap in ke situ, kita punya nggak datanya, lalu ini dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Sekarang tapi banyak kok, bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang udah POV, user generated content, mereka punya champion communication, mereka engage sama masyarakat sekitar, mereka engage sama karyawan untuk kayak ini loh keseharian di tambang X. Ya. Jadi dari sudut pandang si karyawan. Oke, nah ini menarik, Mbak. Kan bisa kita bedah satu-satu dulu nih. Tadi kan ada internal, ada eksternal. Nah, mungkin kita bahas dari internal dulu. Jangan-jangan kan selama ini perusahaan itu banyak melakukan praktik ESG, tapi internal aja ya nggak tahu gitu. Karena kecenderungannya bicaranya lebih keluar ya. Betul. Nah, sekarang tadi yang Mas Irul bilang, apa sih langkah yang bisa dilakukan minimal untuk membangun di internalnya untuk terkait ESG ini, Mbak? Ya, tentunya sebelum kita eksternal diyakinkan, internal harus yakin dulu kan, mesin di dalamnya ya. Memang, ini internal communication penting sih. Nah, biasanya yang step one yang harus dilakukan sama teman-teman biasanya di perusahaan itu adalah internal buy-in dan awareness. Jadi biasanya mulai dari capacity building dulu. Jangan-jangan tim internalnya mereka itu punya pemahaman yang berbeda soal ini barang apa sih. Nah, terus kedua adalah kenapa sih ini tambahan kerjaan ya, gitu kan? Tambahan kerjaan nih, apalagi nih? Iya, apalagi nih, gitu kan? Padahal kalau misalkan kita zoom in, kita potong-potong, kita sajikan ke tim internal mereka, itu sebenarnya nothing new, Mas. Jadi buat tim lingkungan soal emisi energi air itu emang sudah kerjaan sehari-hari. Sudah kerjaan sehari-hari ya? Emang kerjaan sehari-hari. Terus buat tim K3, kesehatan keselamatan kerja, itu juga sudah kerja sehari-hari untuk memantau itu. Jadi memang kita harus bite size aja sih ke mereka. Dan again, maturity levelnya berbeda. Jadi ya kita take it step by step aja. Jadi nggak ada yang langsung hebat sustainability-nya, nggak ada. Biasanya itu akan evolving. Step by step. Mulai dari awareness, buy-in-nya, terus mereka diberikan capacity building, mereka tahu role mereka di sustainability apa. Lalu ya kita bangun juga excitement-nya dengan campaign-campaign internal yang menarik. Ya itu. Bahkan internal bisa jadi agen untuk mengkomunikasikan praktik ESG di perusahaan kita ya. Lama-lama dibikin POV sendiri. Betul. Harus itu ya. Iya, lama-lama bikin POV sendiri. Terus juga dan yang seru sebenarnya ide-ide dari internal, apalagi yang pekerja-pekerjanya itu kan Gen Z, milenial, itu sebenarnya harus ditangkap karena banyak campaign-campaign yang terkait sustainability itu datangnya dari mereka. Oh, ide-ide kreatifnya. Ide-ide kreatifan gitu ya. Apa sih sustainability? Dan sebenarnya
isu-isu yang di lapangan itu mereka yang tahu. Betul. Jadi kita harus buka juga kanal bagaimana mereka bisa menyampaikan ide-ide kreatif ini, inovasi ini untuk membantu building up ESG-nya perusahaan. Iya, berarti bukan hanya tanggung jawab bagian Korkom ya, tapi Iya, tanggung iya. jawab seluruh karyawan untuk mengkomunikasikan praktik ESG itu. Tuh, Nah. agent of change and communicator. Kan? Oke, itu tadi dari internal. Internal. Sekarang Nah, dari eksternal, eksternal. steppingnya apa Kita nih, mulai Mbak? dari step awal dulu deh, Mbak. Apa Mbak step awalnya jika kita ingin mengkomunikasikan praktik ESG di perusahaan kepada eksternal? Kepada eksternal, oke. Nah, kalau Stella ini punya mantra. Waduh, mantranya Dikasih Ada- mantra khusus. Dikasih mantra, ada jampi-jampinya. kayak sulap nih ya. Oke, sulap. Nah, kalau mengkomunikasikan ESG itu, aku punya mantra namanya PCR, Mas. Sama Mbak Tere. PCR. PCR. Ingat COVID ya? Ingat Iya, COVID ya? jadi- Jadi yang dicolok-colok itu. Dicolok-colok gitu ya? Nah, ini PCR itu singkatan dari performance plus communications equal to reputations. Karena kalau Oke. kita komunikasi eksternal, pasti tujuannya kita mau membangun reputasi. Iya. Ya kan, kita mau dikenal sebagai brand yang peduli terhadap ESG, kita mau nge-lead ESG di industri itu. Nah, tahapannya apa? Kita harus punya performance yang kuat dan itu dikomunikasikan secara komprehensif. Nah, PR-nya, step 1-nya adalah ngumpulin performance-nya. Karena performance-nya kalau tidak kuat, lalu communication-nya kuat, nanti kena jebakan greenwashing. Ya, ini yang sebenarnya juga emang kita mau kulik nih. Iya. kan? Iya, iya. Jadi jangan sampai kita overclaim, kita mengkomunikasikan something yang performance-nya kita nggak ada. Iya. Nah, jadi PCR nih dance-nya harus seimbang. Oke. Ya, harus dikumpulin nih performance-nya apa saja. Saya boleh nggak sih mengatakan ini? Apakah saya cuma punya cukup proof point untuk untuk membackup statement Berarti saya? data-datanya harus jelas ya, Mbak? Misalnya praktik ini penilaiannya seperti apa, indikator-indikatornya. Dan proof print tadi ya, benar-benar. Proof point-nya harus Iya, jelas. Contohnya sekarang kan banyak yang saya net zero gitu kan. Net zero by 2040, net zero by Iya, 2050. evidence-nya apa gitu ya? Ya. Kalau ditanya, karena sekarang publiknya makin pinter nih, publiknya makin pinter, makin kritis, mereka juga sekarang juga informasinya makin terbuka, mereka bisa cari informasi dari mana aja. Kalau misalkan kita nggak bisa backup communication itu, statement itu bisa backfire sih ke perusahaannya. Jadi step 1, make sure datanya kuat. Kita bisa backup apapun yang mau kita komunikasikan ke publik. Gitu. Kalau misalkan kita belum punya data yang kuatnya, be honest, Yeah. be jujur. Sustainability is a marathon, sustainability is a journey. Tapi asal warganya ini atau stakeholdernya ini dibawa ke journey-nya itu. Iya. Oke. Be authentic, Iya. be genuine, sama be honest. Oke, Karena berarti itu- awalnya dari datanya dulu nih. Oke, berikutnya kalau misalnya datanya oke nih, praktik ESG kita sudah ada indikator-indikatornya, sudah ada semua lah, kita udah punya datanya gitu. Apa lagi langkah yang harus dilakukan, Mbak? Langkah keduanya? Langkah keduanya kita identify siapa audiensnya. Iya. Itu tadi, kita harus ESG ini kan banyak. Iya. 400 halaman, 300 halaman. Itu nggak mungkin. Jadi aku banyak menerima feedback dari readers, dari investor tuh, Stella, sustainability report di Indonesia itu overwhelming. Saya nggak susah cari informasi tertentu. Nah, berarti kalau dari sisi dari komunikatornya nih, kita harus membuat bagaimana informasi itu satu mudah ditemukan, dua Iya. mudah dipahami. Gimana caranya? Kita harus dissect. Ya kan, kita harus bikin, misalnya kalau perlu kita bikin satu summary yang khusus ke investor. Oke. Jadi tanpa terlalu banyak kalimat, mereka mau lihat tabel-tabel aja, let's do that. Oke. Kalau misalkan target kita adalah target Gen Z, target lewat mana nih? Komunikasi kanal yang mau pakai Instagram, mau pakai TikTok, apa cerita yang lagi in di mereka? Bisa nggak kita kita sajikan itu? Ya, tapi yang jelas, yang pasti kita harus punya ininya dulu. Brand communication-nya mau dibawa kemana? Harus clear dia. Harus clear ya. juga communication objektifnya kita apa, terus perusahaan itu mau dikenal sebagai ESG-nya yang gimana sih? Ya, karena tadi performance, communication, dan communication, berpengaruh sama kepada Iya. reputation. Jadi reputation yang mau dibangun apa? Iya, berarti komunikasinya juga harus jelas ya gitu. Kan ESG itu ada banyak ya. I-nya ada, S-nya Itu ada, tadi, G-nya. Nah, iya. itu kemudian harus kita brandingnya seperti apa gitu ya. Betul. Dan itu biasanya tergantung di sustainability konteks dari masing-masing perusahaan. Iya. Karena perusahaan, misalnya perusahaan makanan sama perusahaan mining sama perusahaan media itu punya role sustainability yang Iya. berbeda. Pilar komunikasinya bisa jadi beda-beda Oke, ya. berarti Iya. harus ada kata kuncinya gitu Iya, ya. dan hal yang dikomunikasikan dan hal yang menyentuh stakeholder juga beda-beda. Misalnya kalau perusahaan makanan pasti soal
keamanan pangan, Hmm. ya kan? Apakah pangannya ini natural, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Tapi Oke. kalau kita lihat reputasi yang ingin dibangun oleh perusahaan mining, beda tuh, totally different metrics, totally different topic untuk mining. Kalau kita pindah lagi perusahaan telekomunikasi, itu beda lagi, digital security, bagaimana soal data privacy, ya kan? Nah itu yang nggak ada di perusahaan makanan. Ya tergantung industrinya. Tergantung berarti ya, industrinya, karena setiap industri ini punya isunya masing-masing. Dan brand harus peka terhadap isu itu ya, kemudian ingin Pasti. menjawab seperti apa melalui praktek ESG-nya ya. Pasti. Dan sebenarnya isu-isu yang ada di masyarakat itu sebenarnya bisa ada ESG aspeknya kan. Coba sekarang isu-isu yang diangkat oleh Kompas, kalau dicari ESG pasti ada. Ya. Iya. Polusi, Iya. apalagi soal Mengenai masyarakat sekitar, Iya. Ya, ya tata kan? kelolanya. Tata kelola, Iya. anti korupsi, Iya. transparansi pajak, itu semua ESG. Kalau ngomongin ESG ini nggak cukup, waktunya masih banyak yang harus kita Banyak kulik ya. Tapi Mbak Stella perlu juga sih tren kedepannya seperti apa sih? Wah, ini dia nih, seru. Ada nggak bocorannya nih? Tren kedepannya, evolusi berikutnya ESG itu adalah bagaimana ESG dan sustainability. Jadi aspek-aspek aktivitas lingkungan, aktivitas-aktivitas dari sosial, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan governance itu punya interkoneksi dengan laporan keuangan. Terkoneksi Dengan laporan keuangan. Ujung-ujungnya tetap ke situ ya. Karena menurut saya pribadi itu akan semakin memperkecil cerah untuk perusahaan greenwashing. Oke. Ya kan? Iya. Saya komitmen, Itu tapi biasa tidak kata ada pembuka budgetnya. Nah, jadi kalau komitmen ini tidak ada budgetnya dan tidak terrefleksi dalam laporan keuangan, berarti that's nothing, nggak real. Dan itu sebenarnya didorong oleh investor. Jadi mereka mau lihat kalau ESG-nya bagus, harusnya perusahaannya profit dong, harusnya perusahaannya tumbuh. Linear ya Mbak? Linear. Iya. Nah, itu nih yang lagi ingin di-align-kan saat ini. Dan perubahan itu terjadi di tahun 2025 ini. Dan kita maksudnya belum matang nih barangnya, perubahannya. Indonesia akan mulai implementasi interkoneksi antara sustainability dan laporan keuangan di 2027. Tapi standarnya sudah keluar dari Otoritas Jasa Keuangan kita. OJK ya? Udah OJK ada. 2025 udah keluar. Berarti nantinya akan ada aturan yang menaungi semua itu ya. Yes, Kan selama ini bagaimana laporan connectivity. ESG itu ada banyak banget versinya ya. Nah, berarti nanti pemerintah akan mengeluarkan sendiri aturannya gitu untuk dijadikan guideline ke brand-brand. Ya, sebagai perusahaan khususnya yang TBK dan lembaga jasa keuangan, dan kayaknya agak akan game changer-nya di perusahaan di OJK yang baru ini, itu akan mewajibkan tidak hanya yang TBK tapi perusahaan besar non TBK. Jadi nanti dia lihat private company yang besar-besar misalnya dengan kapitalisasi atau aset sekian itu nanti akhirnya jadi wajib juga. Oh, akan jadi wajib. Yes. Nah, itu juga sih yang sebenarnya saya penasaran karena kan kalau di aturan OJK ini sudah ada untuk perusahaan terbuka dan industri keuangan. Nah, sekarang juga kan banyak isu misalnya startup. Mereka kan lagi berusaha untuk mencari perhatian investor kan untuk mendapatkan pendanaan. Nah, kedepannya apakah akan lebih besar juga Mbak kewajiban untuk ataukah inisiatif perusahaan-perusahaan kecil juga mungkin untuk mempraktikkan ESG ini agar ya itu bisa mendapatkan investor, akhirnya kepercayaan publiknya juga jadi makin tinggi gitu. Ya, kalau buat aku sebenarnya ESG ini itu tidak complicated sih, ya kan? Nggak, sama sekali nggak complicated. It's day to day business. Buat Mbak Stella. Buat Mbak Stella, tapi buat perusahaan apa ini? maksudnya kalau mau berbisnis dengan common sense itu adalah hal yang emang harus dilakukan. Kita bisnis ya harus bayar pajak, gitu kan? Kita bisnis ya jangan korupsi. Iya, it's a noble purpose lah ya. Emang kalau mau bisnis dengan common sense adalah begini, gitu kan? Kalau kita bisnis ya jangan buang sampah sembarangan, gitu kan? It's common sense-nya seperti itu, gitu. Tapi menurut aku SMI atau SMI lah ya, apa UMKM juga bisa melakukan ESG. Ya, banyak UMKM kita yang melakukan ESG. Misalnya, kemarin aku baru selesai dari hotel di Jogja. Bukan hotel gede, hotel biasa aja. Tapi mereka melakukan recycle dari makanan mereka yang tidak termakan. Ya kan, kalau yang udah tidak layak makan, mereka jadiin kompos. Kalau masih layak makan, mereka sumbangkan. And that's ESG. Simple, nggak mahal. Ya kan?
Di rumah juga bisa as simple as milah sampah kalian. Itu juga ESG. Jadi nggak perlu dibikin overcomplicated. Yeah. Kayak simple activity juga itu ESG. Dan dari praktik terbaiknya yang lagi digodok di luar negeri, negara-negara lain, itu adalah sebanyak-banyak mungkin bagaimana ESG ini juga bisa merangkul yang UMKM. Mau tidak mau, kalau change itu mau Noble Purpose Sustainable Development Goals, UMKM tuh kayak 80% of the economy. Iya, iya. Iya kan? Ya mereka yang peran mereka Apalagi di besar Indonesia sekali. ini. Apalagi kan? di Indonesia kan. Ya. Jadi di Singapura juga itu menjadi PR sih. Jadi menjadi salah satu fokus pemerintah Singapura juga bagaimana UMKM ini bisa masuk ke ekosistemnya ESG. Iya, ya jadi pemahaman utama si mindset itu kan banyak sekarang perusahaan itu mindsetnya, wah nambah budget nih, apa nih ESG nih? Iya kan? Nambah Padahal budget kan- terus nambah kerjaan Betul, gitu ya. padahal kan Padahal tadi seperti Mbak sehari-hari Stella ya. bilang itu kegiatan sehari-hari ya. Nah, Iya. makanya brand itu mesti sadar ya Mbak, mesti dari yang sederhana gitu ya, yang sebenarnya ya itu dengan nggak harus dengan over budget yang besar gitu ya. Ya. Mulai start small aja sih. Jadi kan start small. Kalau misalkan budgetnya emang terbatas, kita dissect pelan-pelan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan budget yang minimum gitu kan, atau nanti yang ini. Jadi it's an evolution. So everybody needs to be on board. Nah, kalau dari praktisi sendiri di institut yang teman-teman di institut itu sebenarnya tugas berikutnya dari ESG ini, walaupun standarnya makin banyak, kelihatannya makin susah. Tujuan besarnya adalah bagaimana ini harus terlihat simpel untuk diimplementasikan. Nah, itu yang mau Simple. kami sampaikan juga. Jadi, sahabat Kompas juga bisa memahami atau mengetahui praktik dan bahkan showcase dan how to communicate dalam menyusun laporannya gitu ya. Itu juga ada loh Mas Irul di Di Kompas mana, Mbak? Institute. Yang itu ada dalam beberapa modul yang bisa kami bagikan atau tawarkan ke teman-teman atau pembaca Kompas, sahabat Kompas. Tapi harus mengikuti juga beberapa kalender kegiatan yang akan disajikan di Kompas Institute. Oke, nah jadi teman-teman kalau penasaran ada kelas apa lagi sih tentang ESG itu bisa di-follow akun sosial media Kompas Institute, bisa juga dibuka di website Kompas Institute, institute.kompas.id. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menjadikan Harian Kompas sebagai sub untuk mengkomunikasikan ke ESG. Dan kita Ada lagi Kompas ESG ya, Mbak? ya lagi membahas ESG cukup banyak ya. Iya, Ya, betul. Kompas ESG ya. Oke. Nah, teman-teman bisa dibuka di landing page-nya. Iya. Dan buat Mbak Stella, apa yang disampaikan buat sahabat Kompas? Waduh, Pesan apa nih? pesan apa ya? Buat teman-teman yang mau implementasi ESG atau mau kayak baru mulai kah atau lagi mau meningkatkan implementasi ESG-nya, jangan dibikin susah. Jangan dibikin Jangan dibikin susah. Itu susah. kuncinya ya. Jangan dibikin Jangan susah. langsung ESG apa nih ngejelimet Iya kan? gitu ya. Walaupun kalau direntengin menu lengkapnya itu kayak ratusan, Iya. tapi kita tackle satu-satu. Ya. Ya kan, kita tackle satu-satu, mana yang paling dekat dengan bisnis, mana yang paling gampang, mana yang paling murah. Nah, kita mulai dari situ, kita pelan-pelan. Karena ya kalau kata dewan pengurus saya, ESG is a marathon. Yes. Ya kan, nggak perlu nyapainya cepat, nggak. Yang penting sampai pelan-pelan. Kalau di Indonesia alon-alon asal kelakon. Betul. Dikerjain aja satu-satu. Karena kalau dipusingin terus, nggak maju-maju. Ya, jadi pesannya jangan dibikin susah, walaupun standarnya makin banyak, tapi bisa kok bisa. Oke, menarik sekali Mbak Stella. Terima kasih untuk sharingnya buat sahabat Kompas. Jadi buat sahabat Kompas untuk memahami ESG ini sesuatu yang long game, sesuatu yang bisa dibilang maraton, tapi endurance-nya harus tetap terjaga dan kesadarannya itu tidak hanya dulu kita berikan kepada korporasi, tapi starting from us ya, buat kita semua. Karena ini simple, tentunya kita bisa melakukan ESG bersama-sama. Terima kasih, saya Teras Palar. Saya Hairul Anwar. Dan tamu kita, Stella. bye-bye. Terima kasih.